Halo Bapak dan Ibu Guru PAI. Kurikulum Merdeka ini kan mengubah peran kita semua. Kita bukan lagi sekedar pelaksana, tapi jadi arsitek pembelajaran. Nah, tantangannya adalah gimana caranya menerjemahkan cetak biru dari pemerintah yang namanya Capaian Pembelajaran atau CP menjadi sebuah bangunan pembelajaran yang kokoh di kelas. Yuk, kita bedah bareng-barang prosesnya. CP, TP, ATP. Waduh, banyak banget ya singkatannya. Mungkin Anda sekarang lagi mikir, ini apaan sih semuanya? Terus saya harus mulai dari mana? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Wajar banget kalau bingung di awal, dan tujuan kita di sini adalah mengubah kebingungan itu jadi sebuah kejelasan. Oke, coba kita pegang satu ide kunci ini ya. Anggap aja CP dari pemerintah itu kayak cetak biru sebuah bangunan. Dokumen itu memang ngasih tahu tujuan akhirnya seperti apa. Tapi yang paling penting, Andalah arsiteknya. Anda yang punya kendali penuh buat merancang dan membangun pengalaman belajar yang pas dan bermakna buat murid-murid Anda. Nah, langkah pertama seorang arsitek itu apa sih? Tentu saja memahami cetak birunya sampai mendalam. Jadi jangan lihat CP ini sebagai daftar aturan yang kaku ya. Anggap ini dokumen filosofis. Sebelum kita mulai membangun pelajaran, kita harus paham betul kenapa dan apa sih yang jadi fondasi kurikulum PAI yang baru ini. Jadi, gimana cara baca cetak biru ini? Ada 4 bagian penting yang perlu kita bedah. Pertama, rasional. Kenapa pelajaran ini ada dan penting? Kedua, tujuan. Apa kemampuan besar yang mau kita capai? Ketiga, karakteristik dan elemen. Apa aja pilar-pilar ilmunya? Dan yang terakhir, capaian per fase. Apa target spesifik buat tiap jenjang? Nah, sekarang kita fokus ke pilar-pilarnya. Di PAI ada 5 elemen. Al-Quran hadis, akidah, akhlak, fikih, dan sejarah. Tapi, coba perhatikan deh, ini penting banget. Kurikulum secara jelas menyebut akhlak sebagai mahkotanya. Ini tuh pergeseran yang fundamental loh. Artinya, semua yang kita ajarkan dari fikih sampai sejarah, puncaknya harus membentuk karakter dan budi pekerti. Inilah jantung dari kurikulum Merdeka. Oke, cetak birunya udah kita pahami. Sekarang, saatnya arsitek menyiapkan batu batanya. Nah, batu bata ini adalah tujuan pembelajaran atau kita singkat TP. Disinilah kita memecah visi besar dari CP tadi menjadi target-target yang lebih kecil, spesifik, dan bisa kita ukur di dalam kelas. Jadi, apa sih sebenarnya tujuan pembelajaran itu? Bayangin aja, ini kayak resep yang simpel tapi powerful banget. Setiap TP itu wajib punya 2 unsur. Pertama, kompetensi. Ini kata kerja yang nunjukin kemampuan, misalnya menjelaskan atau menganalisis. Kedua, lingkup materi. Ya, kontennya, misalnya sifat-sifat Allah. Jadi, kompetensi plus materi, itulah formula tujuan yang jelas. Nah, bagian terbaiknya, kita dikasih fleksibilitas loh. Panduan resminya menawarkan 3 cara berbeda buat merumuskan TP dari CP. Ini bukan soal mana yang benar atau salah ya, tapi soal milih metode mana yang paling cocok buat Anda dan murid Anda. Yuk kita lihat ketiga pilihannya. Alternatif pertama ini yang paling to the point. Intinya, kita kayak menggunting kalimat langsung dari naskah CP, terus kita pecah jadi beberapa TP yang terpisah. Ini cara yang cepat dan efektif buat mastiin nggak ada bagian CP yang kelewat. Coba lihat deh contoh konkret buat fase B ini. Di CP Al-Quran Hadis, ada kalimat mampu membaca surah-surah pendek dan menjelaskan pesan pokoknya. Pakai metode pertama, ini tinggal kita pecah aja jadi 2 TP. 1, murid mampu membaca. 2, murid mampu menjelaskan. Simple dan langsung kena tujuannya kan? Oke, alternatif kedua ini ngajak kita jadi kayak detektif kurikulum. Kita nggak cuma mecah kalimat, tapi kita analisis. Kita cari semua kata kerja buat jadi kompetensi, dan semua kata benda buat jadi lingkup materi. Pendekatannya lebih mendalam. Yuk, kita lihat contohnya untuk fase C. Di elemen akhlak, kita nemu kompetensi memahami dan menebarkan kasih sayang. Terus materinya, peran manusia sebagai khalifah. Nah, setelah kita petakan begini, baru kita rumuskan lagi jadi TP yang utuh. Contohnya, murid mampu menjelaskan peran manusia sebagai khalifah Allah. Nah, alternatif ketiga ini, disinilah kreativitas kita sebagai arsitek benar-benar bersinar. Di sini, kita dikasih kebebasan buat merancang satu TP yang menggabungkan beberapa elemen sekaligus. Bayangin deh, kita bikin satu tujuan belajar yang nyambungin fikih sama akhlak. Keren kan? Dan ini dia contohnya yang luar biasa. Perhatiin ya. Murid menganalisis pentingnya zakat, ini kan ranah fikih, untuk memperkuat persatuan. Nah, ini ranah akhlak. Ini bukan lagi sekedar belajar aturan fikih, tapi langsung menghubungkannya dengan dampak sosial. Inilah yang namanya pembelajaran holistik dan relevan.
Oke, arsitek kita sekarang udah punya cetak biru, yaitu CP, dan tumpukan batu bata, yaitu TP. Terus apa selanjutnya? Ya tentu aja, kita susun denah konstruksinya. Langkah ketiga ini adalah soal mengurutkan semua TP tadi secara logis. Inilah yang kita sebut alur tujuan pembelajaran, atau ATP. Jadi, ATP itu apa? Anggap aja ini adalah peta jalan atau roadmap pengajaran Anda untuk satu fase ke depan. Ini adalah rangkaian TP yang kita susun secara strategis supaya langkah demi langkah murid kita bisa mencapai tujuan akhir yang ada di CP. Dan sekali lagi, disinilah kebebasan Anda sebagai arsitek berperan. Ada banyak strategi buat nyusun alur ini. Bisa mulai dari yang konkret ke abstrak, misalnya, ajarkan praktek wudhu dulu baru bahas hikmahnya. Atau dari yang mudah ke sulit, misalnya, hafal surah pendek dulu sebelum belajar tajwid yang rumit. Atau yang paling umum, scaffolding, di mana tiap pelajaran jadi fondasi buat pelajaran berikutnya. Pilihan ada di tangan Anda, sesuaikan dengan materi dan murid-murid Anda. Ini contoh scaffolding yang sempurna banget buat fase A. Coba lihat deh betapa logisnya urutan ini. Pertama, kenal huruf. Kedua, kenal huruf sambung. Baru deh yang ketiga, bisa membaca surah. Nggak mungkin dibalik kan? Setiap langkah adalah fondasi mutlak untuk langkah selanjutnya. Jadi setelah kita bahas semua proses ini, intinya apa sih? Satu hal yang jelas banget. Kurikulum Merdeka ini ngasih kepercayaan dan otonomi yang luar biasa buat Anda para guru. Anda bukan lagi sekedar pelaksana kurikulum, tapi perancang aktif, arsitek sejati dari pengalaman belajar murid. Coba kita rangkum lagi ya proses arsitektural ini, cuma 3 langkah. 1. Pahami CP, yaitu cetak biru Anda. 2. Rumuskan TP, siapkan batu batanya. 3. Susun ATP, bikin denah konstruksinya. Kerangka kerja ini mengubah dokumen yang tadinya kelihatan rumit jadi sebuah proses yang terkelola dan kreatif. Dan kalau ada satu hal yang perlu Anda ingat dari sini, inilah dia. Kalimat di layar ini saya kutip langsung dari panduan resmi loh. Pemerintah memang menyediakan contoh, tapi pendidik diberi keleluasaan untuk menyusun alur sendiri. Kenapa? Karena Andalah yang paling tahu konteks kelas dan karakteristik murid Anda. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Sekarang, setelah Anda melihat diri Anda sebagai seorang arsitek, bukan lagi sekedar pelaksana, bagaimana kerangka kerja CP, TP, ATP ini akan mengubah cara Anda mengajar? Dan yang terpenting, bagaimana Anda akan menggunakan kebebasan baru ini untuk membangun pengalaman belajar yang benar-benar bermakna bagi setiap murid Anda?